Baik, selamat siang. Pada saat ini kami akan presentasikan hasil kerja kami dengan materi pengawasan dan pengendalian dengan saya Lehardiani. Saya Kristiani Ngantuk. Nah, pada kali ini ada 6 poin yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu pengertian pengawasan dan pengendalian. Yang kedua yaitu tujuan dari fungsi pengawasan. Dan yang ketiga, fungsi pengawasan dalam praktek. Yang keempat, proses pengendalian. Yang kelima ada pendekatan dalam mempertahankan fungsi pengawasan, dan yang terakhir adalah alat bantu pengawasan manajerial. Baiklah, kita masuk dalam poin yang pertama yaitu pengertian mengenai pengawasan dan pengendalian. Pengawasan adalah proses pemantauan dan evaluasi terhadap aktivitas, prosedur, atau kinerja untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan. Dan pengendalian adalah tindakan yang diambil untuk mencegah, mengurangi, atau mengatasi resiko atau masalah yang telah teridentifikasi dalam proses atau aktivitas. Nah, kita masuk dalam poin yang kedua yaitu tujuan dari fungsi pengawasan. Tujuan dari fungsi pengawasan adalah memastikan kepatuhan, meningkatkan kualitas, mendukung pengambilan keputusan, dan mengelola risiko. Nah, kita bahas yang pertama, memastikan kepatuhan. Memantau aktivitas dan prosedur untuk memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan standar, kebijakan, dan peraturan yang ditetapkan. Nah, yang kedua, meningkatkan kualitas. Mengidentifikasi area di mana perbaikan atau peningkatan diperlukan untuk meningkatkan kualitas produk, layanan, atau proses. Nah, yang ketiga yaitu mengelola risiko. Mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang mungkin timbul dalam aktivitas atau proses organisasi. Dalam praktek, fungsi pengawasan melibatkan pemantauan langsung, evaluasi kerja. Nah, pada saat ini kita masuk dalam poin yang ketiga yaitu fungsi pengawasan dalam praktek. Nah, fungsi pengawasan dalam praktek melibatkan pemantauan langsung dan evaluasi kerja. Nah, yaitu mengamati aktivitas dan proses secara langsung untuk memastikan bahwa mereka berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, yang kedua, evaluasi kinerja. Menilai kinerja individu, tim untuk departemen untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau pembangunan. Kita masuk dalam materi berikut yaitu proses pengendalian manajemen. Proses pengendalian dalam manajemen melibatkan langkah-langkah untuk memantau kinerja organisasi, membandingkannya dengan tujuan yang telah ditetapkan, mengidentifikasi perbedaan, dan mengambil tindakan kreatif jika diperlukan. Ini melibatkan perencanaan, pengukuran, pemantauan, evaluasi, dan pengaturan kembali strategi atau tindakan sesuai kebutuhan. Kita masuk dengan materi berikut yaitu pendekatan dalam mempertahankan fungsi pengawasan. Yang pertama yaitu manajemen pengecualian. Fokus pada penanganan penyimpangan kecil antara rencana dan kinerja aktual dengan membedakan antara persoalan rutin dan non-rutin. Yang kedua yaitu sistem informasi manajemen atau MIS. Metode untuk menyediakan informasi bagi manajemen guna mendukung pengambilan keputusan dan fungsi organisasi. Tahapan perencanaannya meliputi survei, desain, dan implementasi. Kriteria efektivitasnya termasuk melibatkan pengguna, memperhitungkan biaya, menyediakan informasi relevan, dan memberikan pelatihan. Yang ketiga yaitu analisis rasio. Proses merangkum posisi keuangan organisasi dengan menghitung rasio berdasarkan ukuran finansial dari neraca dan laporan laba rugi. Yang keempat, penganggaran. Rencana keuangan untuk mengelola dan memperoleh dana dalam periode tertentu juga berperan sebagai alat pengawasan melalui pengawasan anggaran atau budgetary control. Kita masuk dalam materi berikut yaitu alat bantu pengawasan.
Di sini ada dua macam pengawasan. Yang pertama yaitu pengawasan berbasis teknologi. Pendekatan ini menggunakan teknologi informasi dan sistem untuk memfasilitasi pengawasan. Contohnya termasuk penggunaan software pengawasan dan analisis data untuk mendeteksi potensi penyimpangan atau masalah. Yang berikut, pengawasan berbasis tim. Pendekatan ini melibatkan keterlibatan tim atau kelompok kerja dalam proses pengawasan. Berbagai departemen atau unit kerja bekerja sama untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah serta memastikan kepatuhan. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri, dan pilihan tergantung pada karakteristik organisasi dan tujuan pengawasan yang ingin dicapai. Sekian presentasi mengenai pengawasan dan pengendalian. Saya Lea Diani, Saya Kristiani Ngantung pamit undur diri. diri.